Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Desyana Rizky dengan NIM 122290048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan penjelasan untuk nomor 1. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengapa model iklim sangat dibutuhkan dalam studi iklim. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti akuarium. Nah, akuarium itu seperti miniatur bumi. Di dalamnya itu ada air, ikan, tanaman, dan serta juga bebatuan. Nah, agar kita tahu ikan ini tetap sehat, kita itu juga perlu tahu air ini kondisinya seperti apa, suhunya bagaimana, bersih atau tidak, tercemar atau tidak, agar ikan itu tetap sehat dan tetap bisa hidup gitu. Nah, sama seperti di bumi juga memiliki komponen-komponen yang hampir mirip seperti yang ada di akuarium. Di bumi ini terdiri dari lautan atau air, lalu ada daratan, juga udara, dan isinya itu seperti tumbuhan dan manusia yang hidup di dalamnya. Dan agar hewan-hewan, tumbuhan, dan manusia yang hidup di dalamnya itu agar eh, tetap sehat dan tetap bisa hidup di dalam bumi, kita itu perlu tahu bagaimana kondisi di dalam bumi tersebut. Nah, model iklim ini adalah peta atau alat bantu yang dibuat untuk memahami bagaimana semua bagian bumi ini bekerja bersama. Dengan model ini, kita dapat melihat bagaimana cuaca dan iklim itu berubah dari waktu ke waktu, lalu memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan jika kita tidak menjaga bumi dengan baik, dan membantu kita membuat keputusan yang tepat untuk perubahan lingkungan. Nah, yang kedua, bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim masa lalu, kini, dan proyeksi ke masa mendatang. Nah, iklim masa lalu, pada iklim ini, model iklim membantu kita untuk merekonstruksi masa lalu berdasarkan data INTS. Nah, data INTS ini itu dapat memperlihatkan data keadaan gas rumah kaca di masa lalu. Lalu ada cincin pohon ini memperlihatkan data curah hujan dan suhu dari tahun ke tahun, serta ada sedimen laut dan danau. Nah, data kondisi masa lalu ini dimasukkan ke dalam model, lalu model dijalankan secara backcasting atau mundur ke tahun-tahun sebelumnya, dan setelah hasilnya sudah ada, hasilnya tersebut dibandingkan dengan data yang masih alami. Lalu di iklim masa kini itu menggunakan data modern seperti suhu, lalu CO2 dari industri, aktivitas matahari, itu dimasukkan ke dalam model. Lalu model dijalankan dari tahun 1850 hingga sekarang. Nah, hasil simulasi ini dibandingkan dengan hasil simulasi saat keadaan bumi itu tanpa manusia. Kenapa? Karena rata-rata uh, emisi dari gas rumah kaca itu dia terbentuknya karena aktivitas manusia begitu. Lalu iklim masa depan. Pada pemodelan iklim masa depan ini, dia memasukkan skenario masa depan menggunakan SSP atau Shared Socio-Economic Pathways, yaitu dengan dua jenis, yaitu dengan SSP 1 dan SSP 5. SSP 1 ini adalah skenario ketika dunia itu masih hijau dan rendah emisi. Sedangkan ESP 5 ini adalah kondisi dunia ini masih menggunakan energi fosil atau emisi yang masih tinggi. Nah, selanjutnya model iklim ini terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama ini ada EBM atau Energy Balance Model. Nah, model ini kompleksitasnya itu yang paling sederhana. Dan fokus dari model ini itu hanya dia menggambarkan energi yang masuk dan keluar dari sistem bumi keluar angkasa. Nah,
Kelebihan dari model ini itu cepat dihitung, namun kekurangannya itu tidak detail. Lalu ada radiative convective model. Nah, model ini kompleksitasnya itu ada di menengah, dan fokus dari model ini dia itu fokus di keadaan suhu atmosfer vertikal. Dan kelebihan dari model ini itu dia lebih detail dibandingkan model sebelumnya yaitu EBM. Namun kekurangannya pada model ini itu dia tidak mencakup seluruh bumi. Lalu ada GCM atau General Circulation Model. Kompleksitas dari model ini itu kompleks, dan fokus dari model ini itu global atau seluruh bumi. Dan kelebihannya ini yaitu sangat detail, namun kekurangannya itu membutuhkan komputer yang super. Dan kemudian ada RCM atau Regional Climate Model. Nah, RCM ini juga dia kompleksitasnya itu kompleks, dan fokus dari RCM itu dia menggunakan wilayah tertentu. Nah, si RCM ini itu mirip dengan GCM, namun dia fokusnya itu hanya pada wilayah tertentu. Kalau tadi kan GCM itu dia secara global. Dan kelebihan dari RCM ini detailnya itu lebih tinggi karena dia fokus pada satu wilayah gitu. Dan kekurangannya itu si RCM ini dia membutuhkan data dari GCM. Dan yang terakhir itu ada ESM atau Earth System Model. Nah, model ini itu yang paling kompleks, dan fokus dari ESM itu global yaitu seluruh bumi, dan ditambah dia menggunakan keadaan bumi saat itu, atau dia itu menambahkan kehidupan data kehidupan di model tersebut. Nah, karena di model ini menggunakan data tersebut, jadi model ini itu kelebihannya itu paling realistis. Kenapa? Karena dia itu yang paling dapat menggambarkan kondisi bumi sekarang gitu. Namun kekurangannya itu karena dia sangat kompleks, jadi dia itu berat dan agak sulit untuk dijalankan. Selanjutnya penjelasan untuk nomor 2. Nah, di sini ada persamaan dan prinsip dasar dari EBM. EBM adalah model iklim paling sederhana untuk memahami bagaimana energi masuk dan keluar dari sistem bumi sehingga ia mempengaruhi kondisi suhu rata-rata global di seluruh permukaan bumi. Nah, inti dari EBM ini adalah hukum kekekalan energi. Jumlah energi yang diserap bumi itu harus seimbang dengan jumlah energi yang dipancarkan kembali keluar angkasa dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di bawah ini juga saya sudah mencantumkan persamaan dasar dari pemodelan EBM. Persamaan yang di kiri ini ia menggambarkan jumlah energi dari matahari yang benar-benar diserap oleh bumi. Simbol alfa itu dia menggambarkan albedo. 1 min alfa itu dia menggambarkan total energi yang diserap oleh bumi. Dan VR kuadrat ini adalah luasan proyeksi bumi, setengah bumi yang terkena pancaran energi dari matahari. Karena saat matahari itu memancarkan energi itu kan hanya sebagian saja bagian bumi yang terkena pancaran tersebut. Dan di sebelah kanan ini adalah jumlah panas yang dipancarkan kembali keluar angkasa oleh permukaan bumi. Nah, epsilon di persamaan itu dia menggambarkan emisivitas bumi. Lalu sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan T ini itu dia adalah suhu permukaan bumi dalam satuan Kelvin. Selanjutnya ada keseimbangan energi bumi berdasarkan pemodelan EBM. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan
datangnya energi dari matahari yang masuk ke bumi. Namun tidak semua energi tersebut itu terserap oleh bumi, karena ada yang langsung dipantulkan oleh atmosfer dan awan sebesar 77, watt per meter persegi. Lalu ada yang sampai permukaan namun terpantulkan lagi sebesar 22,9 watt per meter persegi. Jadi total dari energi yang masuk ke dalam bumi yang terpantulkan lagi itu sebesar 99,9 watt per meter persegi. Namun ada yang terserap di atmosfer itu sebesar 77,1 dan yang terserap di permukaan bumi itu sebesar 163,3 watt per meter persegi, sehingga total energi yang diserap oleh sistem bumi itu sebesar 240,4 watt per meter persegi. Nah, radiasi yang keluar dari bumi itu sebesar di gambar ini itu sebesar 239,9% dari total keseluruhannya itu ada 398,2 watt per meter persegi. Namun dia tereliminasi di bagian atmosfer ini sehingga total keseluruhannya itu adalah 239,9 watt per meter persegi. Nah, karena hasil dari total energi yang diserap dan dikeluarnya itu tidak terlalu berbeda dan cukup hampir sama gitu. Jadi seimbang. Jadi keseimbangan energi bumi ini itu sejalan dengan persamaan dasar EBM. Selanjutnya itu ada fluks radiasi masuk dan keluar itu mempengaruhi suhu rata-rata permukaan bumi dalam EBM satu dimensi. Yang saya tahu model EBM satu dimensi itu dia memperhitungkan distribusi energi matahari yang masuk dan keluar itu berdasarkan lintang. Pada gambar berikut, di sini terdapat adanya perbedaan masuknya radiasi dan keluarnya radiasi per lintang. Pada lintang tinggi, yaitu di lintang 60 sampai 90 derajat, itu terlihat dia lebih banyak radiasi yang dilepaskan daripada yang diserap. Pada lintang ini dia mengalami defisit radiasi, sehingga temperatur di lintang tinggi itu seperti di kutub. Pada lintang ini temperatur rata-ratanya itu cukup rendah. Nah, berbanding terbalik pada lintang menengah, lintang rendah seperti di wilayah tropis atau ekuator, itu dia radiasi matahari yang diserapnya itu lebih banyak daripada yang dilepaskan, sehingga pada lintang ini itu dia mengalami surplus radiasi, sehingga temperatur rata-rata pada wilayah ini itu dia mengalami peningkatan atau temperatur rata-ratanya itu tinggi. Di sini saya sudah membuat contoh pemodelan EBM. Di sini saya menggunakan efisiensi atmosfer. Perbandingannya itu efisiensi atmosfer sekarang dan efisiensi atmosfer saat peningkatan gas rumah kaca. Dapat terlihat dari hasilnya saat efisiensi atmosfer sekarang itu nilai suhu rata-ratanya itu sebesar 37,68 derajat Celcius. Namun ketika efisiensi atmosfernya meningkat akibat gas rumah kaca, suhu rata-ratanya itu meningkat menjadi 43,09 derajat Celcius. Nah, peningkatan ini itu kenaikannya mencapai 5,41 derajat Celcius. Ini menunjukkan sensitivitas sistem iklim itu terhadap perubahan kecil dalam keseimbangan energi. Selanjutnya penjelasan untuk nomor 3.
Selanjutnya ada radiatif konvektif model. Nah, radiatif konvektif model ini merupakan alat yang sederhana yang digunakan untuk memahami bagaimana suhu berubah di atmosfer bumi secara vertikal. Nah, model ini bekerja dengan menghitung bagaimana panas dari matahari atau radiasi diserap dan dipancarkan kembali ke atmosfer. Nah, lalu model ini akan memeriksa apakah profil suhu vertikalnya itu stabil atau tidak. Nah, eh, profil profil suhu vertikal ini dikatakan stabil atau tidak itu ketika si model ini jika dia hanya menghitung hanya radiasi masuk dan keluar saja, itu dia akan menggambarkan bahwa si radiasi ini ketika masuk ke dalam sistem bumi itu akan terpantulkan langsung ke atmosfer sehingga dia itu tidak menyebar secara merata secara vertikal. Jadi si model ini ketika tidak stabil dia akan menggambarkan bahwa suhu rata-rata di permukaan bumi itu menjadi lebih dingin daripada di atasnya. Nah, ketika tidak stabil ini, maka model akan menggantikan bagian yang tidak stabil tersebut dengan profil suhu yang lebih realistis, yaitu menurun dengan laju susut suhu atau lapse rate. Nah, lapse rate-nya itu lapse rate konvektif, misalnya 6,5 derajat Celcius per kilometer. Nah, proses ini juga dapat disebut sebagai convective adjustment. Dan adapun perbedaan dengan radiatif konvektif dengan model EBM sebagai berikut. Nah, eh, RCM ini fokusnya itu pada profil suhu lapisan atmosfer secara vertikal. Nah, sedangkan kalau EBM itu dia hanya melihat suhu rata-rata permukaan bumi secara zonal dan secara global. Lalu dimensinya itu dia kalau RCM itu satu dimensi namun secara vertikal, sedangkan kalau EBM itu ada 0 dimensi atau secara global dan satu dimensi itu secara lintang, secara horizontal. Lalu proses utamanya itu kalau RCM dia itu menggunakan radiasi dan konveksi secara vertikal. Sedangkan kalau EBM itu dia hanya menggunakan radiasi masuk dan keluar saja. Jadi dia hanya menggambarkan radiasi masuk dan keluar saja itu secara global. Jadi dia hanya memperhitungkan suhu rata-rata permukaan bumi secara global. Dan eh, keunggulan dari RCM ini dia menjelaskan struktur suhu atmosfer, sedangkan kalau EBM ini menjelaskan energi masuk dan keluar secara global seperti yang tadi saya sebutkan. Dan kelemahan dari RCM ini itu dia tidak tidak mampu mempertimbangkan efek horizontal. Lalu kalau EBM itu dia kelemahannya tidak bisa menunjukkan profil vertikal atmosfer. Selanjutnya penjelasan nomor terakhir yaitu nomor 4. Selanjutnya yaitu PUMA dan PLASIM. PUMA atau Portable University Model of the Atmosphere adalah model atmosfer global numerik sederhana yang berbasis pada persamaan hidrodinamika dasar yang hanya memodelkan angin, suhu, tekanan, dan gerakan udara di bumi dengan jangka waktu yang panjang. Nah, sedangkan PLASIM atau Planet Simulator adalah model iklim global tingkat menengah di atas PUMA, tetapi dengan tambahan komponen fisik seperti radiasi, interaksi atmosfer laut sederhana, siklus air, yaitu awan dan presipitasi, serta permukaan daratan dan vegetasi. Nah, PLASIM ini itu sering digunakan untuk eksperimen iklim planet, paleoiklim, dan studi sensitivitas.
Selanjutnya, bagaimana PLASIM digunakan untuk memahami dinamika iklim global termasuk monsun dan ENSO. Nah, PLASIM ini itu adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan untuk membuat simulasi iklim bumi secara menyeluruh. Nah, fenomena seperti monsun dan ENSO itu sangat dipengaruhi oleh pemanasan suhu permukaan laut atau SST. Nah, dalam PLASIM, terdapat fitur yang memungkinkan kita memodelkan pertukaran energi antara laut dan atmosfer, termasuk radiasi matahari yang memengaruhi pemanasan laut. Nah, dengan menggunakan PLASIM, memungkinkan suhu laut untuk berubah secara dinamis sesuai kondisi iklim. Hal ini membuat simulasi lebih realistis dan memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perubahan suhu laut dapat memicu angin, hujan, atau pergeseran pola cuaca seperti dalam fenomena monsun atau ENSO. Nah, yang terakhir di sini adalah contoh eksperimen PLASIM yang sebelumnya pernah saya buat. Di sini itu adalah simulasi PLASIM yang menggambarkan kadar karbon dioksida atau CO2 itu dinaikkan menjadi 2 kali lipat menjadi 720 ppm. Ini itu dinaikkan 2 kali lipat dari kondisi normal atau baseline. Nah, simulasi ini itu dijalankan selama 3 tahun waktu model. Nah, setelah dilakukan eksperimen ini itu didapatkan kesimpulan bahwa peningkatan karbon dioksida itu membuat suhu rata-rata atmosfer itu naik secara drastis dan secara ekstrim. Di model ini itu menunjukkan Tmax-nya itu mencapai 7.650 derajat Celcius, yang dimana kondisi ini itu sangat tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan karena terlalu panas. Dan pada kondisi ini itu terjadi perubahan distribusi curah hujan dan angin, serta atmosfer itu menjadi mengandung lebih banyak uap air yang memperkuat efek rumah kaca. Kenapa atmosfer itu menjadi mengandung lebih banyak uap air? Karena tadi kan suhu rata-rata atmosfernya itu kan naik. Jadi si lautnya itu mengalami pemanasan besar-besaran sehingga air-air yang ada di lautan itu menguap lebih besar gitu, lebih banyak sehingga kandungan uap air di atmosfer itu menjadi lebih tinggi. Dan hal ini itu memperkuat efek rumah kaca. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas atau salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.